Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energinya semua yang nonton. Ya, energinya banyak orang. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Apakah cerita yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak? Kalau tidak, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Oke, nanti di sebelah sini kita akan lihat energi kalian. Sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Karena ini general jadi bisa terbolak-balik atau vice versa. Kalian bisa yang di sebelah sini orang yang kalian pikirkan sebelah sini. Apa yang akan kita lihat dari seseorang yang kalian pikirkan? Nanti kita mengalir saja sesuai dengan alurnya dan kita akan gali lebih dalam dan lebih dalam lagi ya. Yang paling penting adalah apakah kalian harus memastikan dan menyesuaikan apakah cerita yang terbaca kali ini itu seperti yang kalian alami. Seseorang yang kalian pikirkan itu sama seperti yang saya bacakan di sini. Saya memang tidak menentukan judul ataupun tema apapun, saya mengalir saja sesuai dengan petunjuk alam semesta pada saat saya menarik kartunya. Oke. Untuk judul nanti akan saya cantumkan setelah bacaannya semua sudah jelas. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah general. Kalau yang ingin dibacakan untuk dirinya sendiri silakan personal reading. Dan personal reading semuanya berbayar dengan video call ya. Daftar dulu, ketik daftar tarot ya. Ketik daftar tarot, kirimkan ke nomornya Mbak Tia admin saya, nomornya ada di bawah video ini. Oke, kita mulai untuk melihat masing-masing energi ya. Terima kasih yang sudah gabung, sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Terutama untuk kalian yang baru saja dan mungkin tiba-tiba menemukan channel ini, tidak ada yang kebetulan. Saya yakin pasti ada pesan semesta yang penting untuk kalian ya. Oke, kita lihat energi siapa ini. Semoga ini energi kalian yang nonton ya, banyak yang cocok. Sekali lagi ini general. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan ya. Jadi bukan pada saat kartu ini ditarik, kapanpun kalian menemukan. Karena yang menemukan tidak selalu saat saya upload langsung menemukan ya. Kecuali yang sudah subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Oke, kita lihat energinya. The Devil ini banyak. The Devil itu iblis, tapi tidak saya bilang kalian itu iblis, bukan. Saya membaca tarot itu membaca energi teman-teman ya, bukan secara nyata yang terjadi. Untuk nyatanya, realitanya silahkan kalian sesuaikan. Karena membaca energi itu artinya akan sangat luas ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke kartunya. Di sini The Devil. Devil itu adalah energi beberapa kemarahan, kebencian, tidak terima, ya. Kemudian kekecewaan, sakit hati, kemudian energi toksik, ya. Kemelekatan itu seperti apa ya? Tidak bisa lepas terhadap sesuatu ya. Contohnya tidak bisa lepas dari seseorang, tidak bisa lepas dari ketergantungan atau kecanduan. Bisa narkoba, bisa seseorang atau apapun ya, yang sifatnya itu nggak bisa benar-benar dilepaskan, sangat sulit dilepaskan. Oke, mungkin saking sayangnya itu termasuk ya. Itu termasuk saking sayangnya sama seseorang, saking senengnya sama hobinya ya. Itu termasuk. Lanjut ya. Oke. Di sini The Chariot.
Di sini saya melihat banyak orang yang menjalin hubungan dengan nekat, ya. Aral merintang atau apapun diterjang. Tapi nggak ngawur juga, saya lihat di sini juga masih tahu aturan. Jadi mungkin kalian yang ketarik di sini energinya itu masuk banyak ya, banyak yang masuk ke dalam hubungan terlarang. Mohon maaf, kalau kalian tidak masuk ke dalam cerita ini berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. Jadi jangan baper, jangan overthinking, apalagi kegeeran ya bahwa ini kalian merasa ini bacaan untuk kalian, kemudian kalian marah-marah padahal nggak cocok. Ya, fix no debat. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan. Mungkin ini punyanya orang lain. Ya, lanjut. Oke. Gimana ya? Saya melihat di sini seperti perasaan menggebu, perasaan ya mungkin ini enggak, saya nggak bisa memastikan ini hubungan baru atau lama. Yang jelas energi ya, perasaan dan pemikiran itu seperti menggebu-gebu. Seperti contoh, cinta banget, cinta buta, cinta mati ya. Cinta setengah mati bukan cinta setengah mateng ya. Di sini kalau saya lihat hubungannya itu menyita banyak uang, menyita banyak pikiran. Lah kok tapi kok ada yang hilang-hilangan, artinya tidak seintens dulu. Ya, ada yang bahkan meninggalkan. Saya melihat kenapa meninggalkan di sini, kayaknya yang meninggalkan itu lebih berat sama yang lebih worth it dalam hal materi, yang lebih dalam hal materi, ya, seperti itu. Padahal di sini sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mempertahankan satu hubungan. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, jadi kalau memang kalian bukan energinya bukan ini bukan kalian, jangan dipaksakan. Tapi coba kita lihat dulu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini pun bukan, oke, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini, bukan video ini ya. Coba kita lihat yang sebelah sini. Kalau memang ini adalah kalian dan ini adalah seseorang yang kalian pikirkan, cerita ini mungkin untuk kalian. Oke? Kita lihat. Ya opo sih. Tarot reader itu harusnya pinter shuffle ya. Saya bertahun-tahun ya nggak pinter itu. Ya gini-gini aja. Oke. Orang yang di sini itu beberapa pemimpin ya. Pemimpin perusahaan, pemimpin satu instansi, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga juga ada. Ibu rumah tangga lah itu kan ya pemimpin. Ya. Pak RT, Pak RW, camat. Mungkin ya, kepala sekolah. Guru itu pemimpin, iya, pemimpin bagi murid-muridnya. Jadi orang yang sebelah sini ini karakternya punya karakter pemimpin. Ya. Bisa mungkin memang dia punya anak buah. Kalau centeng gimana? Ya mungkin pemimpinnya centeng, punya anak buah. Oke.
Duh, ini pemimpin tapi kok pelit. Pelit. Ya, jadi teman-teman, kalau memang orang yang kalian pikirkan itu pemimpin memang, tapi enggak pelit, berarti ini bukan dia. Ya. Ini punyanya orang lain. Udah jangan buang-buang kuota. Lanjut ya. Oke. Orang ini banyak menyita pikiran kalian, ya. Tapi orang ini juga banyak memberikan ide-ide untuk kalian. Support secara pemikiran, bisa membuka pemikiran kalian, memberikan masukan. Ya, lumayan sih walaupun pelit ya. Standar pelit itu masing-masing orang sudut pandangnya berbeda. Ya. Jadi mungkin bagi dia nggak pelit, tapi perhitungan mungkin ya, istilah lainnya ya. Atau mungkin lihat-lihat ya, kalau mau ngasih lihat-lihat banyak pertimbangan. Oke. Di sini saya melihat salah satu dari kalian. Oh, saya lihat lebih ke sini sih. Sini ya. Di sini nih orangnya agak baperan, teman-teman, agak baperan, tapi baik. Ya baik. Kalau menginginkan ketemu ya harus cepat ketemu. Kalau memang pingin telepon harus cepat ada respon, di chat harus cepat ada respon, modelnya seperti itu. Ya, coba saya lihat dulu, cek yang di tengah apa, kisahnya kalian tentang apa. Supaya lebih mantap. Ya. Supaya lebih mantap. Bukan maksud bertele-tele ya, tapi supaya bacaannya nggak ngawur. Yang penting dongeng terus orang suka. Moh aku. Abaikan suara air. Temun. Banyak rahasia atau banyak perasaan terpendam dan kecurigaan di antara kalian. Lanjut ya. Saya ambil 3 juga. Oke. Hubungan ini banyak membawa masalah di dalam kehidupan kalian. Oh, bacaan sing apik kok teman-teman, energinya itu. Capek saya kalau energi ruwet. Oke. Ya, di sini Queen of Swords. Oke, iya, banyak membuat pikiran, beban pikiran, buat masalah. Jadi banyak masalah hidup kalian yang sedianya itu tenang-tenang dan happy baik-baik saja, di sini menjadi banyak beban, banyak masalah. Kemudian saya melihatnya kalian sudah mencoba untuk tidak melanjutkan hubungan. Banyak, bukan hanya beberapa, banyak yang ingin tidak melanjutkan atau paling tidak silent treatment ya, diem-dieman ya, hubungannya ini ada diem-diemannya. Oke, sampai sini. Siapa yang cocok, siapa yang nggak cocok silakan tulis. Nggak cocok nggak apa-apa, karena ini general ya. Saya dalam membacakan setiap kartu tarot, terutama konten ya, konten di YouTube, itu lebih banyak berbagi energi positif, sharing, ngobrol-ngobrol daripada ngobrol, maksudnya ngomong sendiri. Ini kan bukan podcast ya. Jadi saya akan membaca, mengomentari, saya jawab sendiri, saya tanya sendiri. Memang begitu. Karena ini general dan ini sifatnya video monolog ya, bukan podcast, bukan interaksi, bukan interaktif. Ya. Jadi untuk kalian yang pingin, ayo cepetan baca kartunya, aku bilang emoh ya, alias nggak mau. Ya. Ini cara saya membacakan dan menyajikan video.
untuk kalian yang ingin atau membutuhkan afirmasi positif, bukan hanya sekedar bacaan kartu atau mungkin berharap ramalan atau terawangan. Ya, saya tidak meramal, saya tidak menerawang, saya membaca kartu karena ini tarot reader bukan perdukunan. Ya, kemudian saya tidak membaca hal yang kedepannya atau belum terjadi dan apapun yang menjadi wewenangnya Tuhan. Karena saya menyayangi kalian dan menjaga akidah dan keimanan kalian. Jadi saya tidak ingin kalian sesat atau kalian sudah beriman jadi percaya kartu karena bacaan saya. Kalau kalian yang nggak mau disayang, lebih baik jangan nonton konten saya. Oke, kita lanjut. Sampai sini siapa yang cocok dan siapa yang nggak cocok silakan tulis di komentar. Kemudian, yang siapa di sini yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Ya. Kalau nggak suka jangan di subscribe ya. Sayang, nanti notifnya keluar terus. Ya, berisik. Oke, sampai sini kita mau lihat inisial. Inisial untuk apa? Tambahan. Perlu atau enggak? Enggak usah. Oke, enggak usah. Dijawab sendiri. Tanya sendiri, dijawab sendiri. Oke, kita mau lihat seseorang yang kalian pikirkan. Mau di sini, mau di sini, mau dimanapun ya. Atau terbolak-balik. Yang kisahnya seperti ini. Seperti yang saya bacakan tadi. Itu sebenarnya kepada kalian itu sayang apa enggak? Cinta apa enggak? Ya, energi perasaannya ya, energi perasaannya. Jadi bukan sikapnya ya. Kalau sikap itu ya realita, bukan dilihat di kartu. Oke. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Ya apa sih? Jadi untuk yang ingin personal reading jangan nulis macem-macem. Nulisnya cuma daftar tarot. Kalau nulis macem-macem dikiranya Mbak Tia itu spam, nanti dianggap spam. Ya. Karena Mbak Tia itu admin macem-macem. Bukan hanya adminnya tarot. Adminnya pekerjaan saya semuanya. Oke. Yang daftar tarot tulis daftar tarot. Nanti dikasih spek penawaran proyek kalau nggak tulis daftar tarot. Apakah dia, bagaimana perasaan dia? Apakah dia menyayangi? Saya lihat di sini kurang. Karena di sini ace. Ace itu as. As itu 1. Bukan 10. 10 itu bagus, perasaannya besar. Di sini as. As itu awalan atau cuman sedikit. 1. Jadi apakah dia cinta? Saya melihat cintanya ini salah satu cinta, salah satu enggak. Salah satunya biasa aja. Jadi yang satu lebih mengejar. Lanjut ya. Seven of Pentacles. Ya, orang yang kalian pikirkan itu, apakah dia ada maunya? Berarti iya, betul. Dia memang ada maunya. Maunya apa? Kan gitu. Kalau personal reading terus dikirimkan rules atau tata cara, itu dibaca ya teman-teman ya. Dibaca dulu baru tanya. The lover. Di sini the lover sih, cinta. Tapi karena ini ace, as. Jadi cintanya kecil. Yang besar apa nafsunya? Karena apa? Di sini saya bilang tadi, apakah itu memanfaatkan atau ada maunya? Ya, betul ada maunya. Maunya apa? Hasrat. Oke, lanjut ya.
bagaimana dia. Maunya seneng-seneng. Mohon maaf teman-teman. Di sini kalian atau siapapun di sini yang lebih mencintai itu sampai rela mengeluarkan uang, menyenangkan dia atau memenuhi kebutuhan dia, atau kalau dia minta bantuan sering membantu. Ya gak apa-apa sih membantu orang lain ya, tapi karena kalau ini yang minta tolong bukan orang ini yang kalian cintai ini ya. Gak tahu ya kalian cinta apa enggak, pokoknya yang jelas di sini salah satu lebih mencintai, dan yang lebih mencintai itu bucin dan rela berkorban, rela mengeluarkan uang untuk kebahagiaan orang yang dicintainya. Jadi saya anggap ini hubungannya secara energi perasaan itu nggak imbang. Lanjut ya, kurang satu. Oke. Dia seneng sih sama kalian karena kalian kalau dimintain tolong, kalian itu nggak pelit, yang jelas kalian itu nggak pelit. Kalau dimintain tolong dia mungkin kalian ini saya lihat ya, beberapa memang orang yang kalian itu orangnya welas asih sih ya, gampang kasihan, nggak tegaan. Itu yang dimanfaatkan oleh dia. Dia ngasih seperti orang itu mancing, kasih kail sedikit ya, umpan sedikit, bagaimana cara menarik kalian supaya welas asih sama dia, kemudian mancingnya banyak, dia langsung diserok di jaring, modelnya seperti itu. Ini apa? King of Pentacles. Yaps. Jadi di sini banyak ya yang nafsu dan yang memanfaatkan uang. Jadi pada intinya orang yang kalian pikirkan ini, ya semoga ini bukan orang yang kalian pikirkan ya, bukan untuk kalian ya, tapi untuk orang lain aja ya. Jadi orang yang kalian pikirkan semoga baik aja, nggak kayak gini, karena orang ini memanfaatkan dan hanya apa ya, kayak hasrat, gairah, nafsu itu kental di sini energinya. Oke, kita lihat terus dia tujuannya apa ya. Memanfaatkan sih, banyak memanfaatkan, berarti dia nggak ada tulus-tulusnya sama sekali, sayang sedikit aja nggak ada, berarti dia selama ini menipu saya. Coba saya lihat ya. Tuh ya opo sih kita plaknya ini. Oke. Nah ini aja sudah kelihatan. Attractive, flirting, dating, third party interference. Nah ini aja loh gambarnya. Menggoda, seduction. Jadi sebenarnya apakah ada sayangnya? Ya sayang mungkin ditunjukkan ya dengan sikap, tapi dibalik itu ada maunya. Berapa lama kalian menjalin hubungan dengan orang ini? Jangan lama-lama teman-teman. Enggak bunda, dia sudah meninggalkan saya, alhamdulillah ya. Healthy choice. Making healthy choices in love and in life, self love. Nah, orang ini sangat egois teman-teman ya. Dia itu punya banyak impian, punya banyak keinginan, tapi lebih banyak bukan dari usahanya, tapi kayak
benalu, numpang di orang lain untuk mewujudkan keinginan-keinginan dia, ya, impian-impian dia. Oke, lanjut. Apakah nggak ada sayang-sayangnya? Sebenarnya apa maksud dia ya? Memanfaatkan itu tadi. Saya melihat the lover addiction. Orang ini sengaja membuat kalian itu seperti kecanduan sama dia. Dia ini pinter, kemudian ngontrol, ya. Tapi di sini saya heran, Bunda. Dia itu posesif, dia nggak suka. Kayak cemburu kalau saya sama orang lain. Memang iya. Apakah itu karena sayang? Iya takut. Kalau kalian sama orang lain terus dia nempelnya ke siapa? Minta duitnya ke siapa? Terus yang menyayangi dia siapa? Ya nggak mau lah. Bukan cemburunya karena sayang, karena takut. Nah, di sini I like you. Oke. Saya lihat sih memang orangnya ada rasa sukanya ya. Ya, tapi di sini fun flirting, want to date. Jadi suka gitu loh. Kalian itu mungkin bagi dia itu menggairahkan, ya, kemudian menyenangkan. Ya, tapi itu aja. Senang, tapi bukan mengasihi ya teman-teman. Kalau orang mengasihi nggak mungkin memanfaatkan. Ya tulus, bukan ada maunya, ya. Apa adanya, bukan ada apanya, ya. Oke, lanjut. Apa sih mau dia nih? Kalau saya lihat ya, kalau yang sudah pernah kalau saat ini sedang jeda atau sedang silent treatment, mungkin kalian diemin ya, seperti yang saya bilang tadi ada silent treatment atau dia yang mendiamkan. Saya lihat di sini ada keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Ya, tapi teman-teman mohon diingat, kalau memang orang ini nggak layak, ya kalian kan harus membuat diri kalian layak untuk diri kalian, ya kan? Jadi kalau orang ini sekiranya memang nggak layak, secinta-cintanya kalian harus tetap logis dan realistis, ya. Kalau tidak membuat kalian bahagia lah buat apa ya, lebih baik pergi saja jauh ke sana, ya, ke laut sono. Orang ini ada keinginan untuk mendekat. Ya, beberapa memang energinya twin flame, ya. Jadi sepertinya sulit untuk bisa melepaskan. Banyak yang sering masih teringat, pengen move on tapi nggak bisa, seperti itu. Dia ini datang mau apa? Mau niat tulus atau tidak? Saya lihat ya, karena di sini ada ternyata dia itu juga nggak bisa tanpa kalian, ya. Terlepas mungkin memang butuh ya, ada maunya atau memang cuman suka ya. Tapi kalau kasih nggak gini ya, orang kasih nggak mungkin membuat treatment yang membuat orang yang dikasih nggak nyaman, ya nggak? Ngapain? Itu namanya drama. Coba saya lihat ya, orang ini sebenarnya ingin menjalin hubungan kembali itu untuk apa? Apakah dia sudah berubah, dia akan datang dengan versi terbaiknya, atau tetap aja toksik, tetap aja ada maunya, ya? Coba. Ya, dia pengen ketemu. Pengen apa? Pengen kencan. Ketemu, kencan lagi gitu ya. Terus ngapain? Dia bilang stres. Dia bilang di balik itu apakah ada maunya ya? Tikus itu kan sifatnya menggerogoti. Tetap lagi ada maunya. Jadi sekali orang nggak tulus itu sulit ya kalau untuk menjadi tulus. Ya, dia gencar ini. Jadi untuk kalian yang sedang silent treatment ya, sedang jeda dengan orang yang kalian curigai ada maunya sama kalian ya, kemudian datang lagi, itu memang benar-benar ada maunya.
Gitu. Lanjut ya. Ya terserah kalian. Kalau kalian memang baik hati, tidak sombong ya, berbudi pekerti luhur ya, itu ya nggak apa-apa, terima aja. Ya, snake, ular lagi. Niatnya baik, enggak membuat kalian terikat lagi sama dia. Tapi dia tidak menunjukkan gelagat yang buruk ya. Dia akan membuat kalian percaya bahwa dia sudah berubah menjadi seseorang yang beda, yang baik. Aku sudah tobat sekarang, aku nggak mau lagi. Aku nurut kamu aja wes, biar dapat uangmu, biar dapat pelukanmu. Gitu. Oke. Terus apa yang harus kalian lakukan? Menghindar atau enggak? Enggak usah atau ditemuin atau enggak? Kalau saya ya, mau ketemu, mau tidak, kuncinya bukan di dia. Kuncinya di kalian sendiri. Kalau kalian punya prinsip, kalian sudah yakin bahwa orang ini layak atau tidak, mengabaikan yang namanya baper, bucin dan sebagainya, ya faktor-faktor yang lain, ya sudahlah. Mau ketemu mau enggak ya kita tetap bisa jawab. Mau dia apa, seumpamanya dia mau pinjam duit dong, nggak bisa, nggak ada. Ya, mau apapun yang nggak ada. Seumpamanya dia mau ngomong yang manis-manis, ya buktikan, gitu aja. Ya kan, sebenarnya butuh ketegasan dari kita. Bukan bagaimana orang ini, ya. Dengan siapapun sebenarnya. Gak hanya dengan orang ini, dengan siapapun kita harus ada boundaries, harus ada standar, harus ada prinsip untuk melindungi jiwa, hati, pikiran, hidup kita sendiri, mental kita. Bukan tergantung orang lain. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Pesan semesta. Tanganku gede nih, di sini aja ya. Saya lihat kayak pilarnya Taj Mahal. Tanganku itu. Gak ada bentuknya. Kayak lontong. Lontong yang ujung-ujungnya dikasih cabai merah, yo. Persis. Okay. Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Ya, jadi orang ini kan toksik. Ya. Sekarang ini saatnya melepaskan secara fisik dan energi, ya. Ketoksikan dari siapapun, apapun di luar diri kita. Juga dari dalam diri kita, dari hidup kita. Jadi it's time to release physical and energetic toxin from your life. Bersihkan hidup kalian, energi kalian dari energi-energi toksik. Toksik itu racun ya, toksik ya. Toksin. Toksin itu racun. Racun itu bisa dari dalam diri kita. Loh, saya enggak minum racun, Bunda. Dari pikiran dan hati. Dari hati dan pikiran. Hati, pikiran, jiwa, perasaan ya di dalam diri kita yang mengandung energi negatif. Energi negatif itu apa? Kekecewaan, kemarahan, kebencian, sedih, keterlaluan ya. Kemudian tidak terima, bingung. Nah, bukan energi positif. Energi positif itu apa? Ya macam-macam. Senyum itu bentuknya ya, wujudnya. Berpikiran positif itu ya apa-apa yang baik, ya apa-apa yang baik. Memaafkan,
ikhlas, sabar. Ya sulit bunda, kita kan manusia. Loh, yang bilang kalian malaikat ya sopo? Memang manusia itu tugasnya untuk mengejar yang namanya sabar, ikhlas itu tadi. Kalau belum fase itu, ya berusaha. Kalau nggak berusaha, terus apa yang mengusahakan? Pak Lurah, kan nggak mungkin. Ya diri kita sendiri. Lanjut. Saatnya ini ya, purification itu memurnikan, detoxification itu apa? Pembersihan racun. Yang dari luar apa? Ya dari siapapun yang membuat diri kalian itu menjadi negatif. Jadi kepoan, jadi nangisan, jadi baperan, jadi ngamuan. Ya. Jadi pikirannya jelek-jelek, jadi suudon. Itu harus dilepaskan. Dimurnikan, dinetralkan racunnya. Lanjut ya. Kebanyakan, saya cuma butuh satu. Healthy communication in a relationship, heart-to-heart discussion and clear. Jadi kalau kalian mau ketemu sama orang ini boleh, ya, asal kalian punya prinsip, punya ketegasan dan lain sebagainya tadi yang saya bilang, dengan satu energi positif. Jadi kalau dengan energi yang positif, kita secara lisan kan juga ikut positif ya. Jadi yang diomongkan itu baik. Walaupun yang diomongkan itu satu kemarahan tapi disampaikan dengan baik ya, dengan lisan yang baik, dengan cara yang baik. Di sini nggak apa-apa ketemu heart to heart discussion and clear. Jadi mungkin ada sesuatu yang memang harus dibicarakan dan mengclearkan ya, meluruskan sesuatu yang masih bengkok. Mungkin kalian ada unfinished business, ada sesuatu yang belum terselesaikan, silakan diselesaikan. Assertive communication help you understand to be understood ya. Jadi dalam komunikasi yang baik itu mau mendengarkan dan mau kalau mau didengarkan ya harus mau mendengarkan orang lain. Jangan mau dirinya sendiri aja yang didengarin. Jangan dirinya sendiri yang mau dimengerti, tapi cobalah mengerti orang lain. Itu sulit. Caranya ya belajar. Kalau nggak mau belajar, biasanya sudah diingatkan, dikasih satu peristiwa supaya belajar, nggak diambil hikmahnya, akan dikasih terus biasanya kalau Tuhan atau semesta masih sayang sama kita. Nggak berubah ya terus ditempa. Karena apa? Karena sayang. Deep emotional healing. Jadi di sini deep emotional healing. Secara emosional, secara mendalam, emosional itu macam-macam ya. Tapi saya lihat lebih banyak yang negatif. Itu harus disembuhkan. Healing itu penyembuhan ya. Pemulihan bisa, recovery, apa ya namanya healing itu ya. Relaksasi ya termasuk. Your heart is ready to heal from past experience. Jadi yang sudah kejadian yang sudah berlalu ya wes berlalu, nggak ada gunanya untuk kalian bertahan atau tetap menggenggam erat masa lalu, percuma. Dan itu tindakan konyol, ya. Lah sudah berlalu kok. Bukankah kita hidup di masa sekarang dan untuk masa depan, bukan yang di masa lalu, ya. Sama seperti kayak orang memaksakan hidup di masa purba. Itu contoh saja. Ya. Dan zamannya sudah berbeda. Sekarang kondisinya sudah berbeda dengan yang dulu. Kemudian di sini. And you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Jadi, mending energi kalian, waktu kalian itu kalian fokuskan dan kalian pergunakan untuk membuat kalian menjadi lebih baik. Lebih berguna lah hidup kalian. Untuk siapa? Minimal untuk diri sendiri. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang gak perlu. Contohnya baper, bucin, dan menggenggam masa lalu yang sudah berlalu. Kenapa gak menyongsong masa depan aja yang mungkin bisa lebih baik? Ya, dan jangan pernah takut, masa depan itu kita gak ada yang tahu. Ya. Kalau kita yakin, insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Apapun itu. Terkadang baik bagi Tuhan itu kadang kita mikirnya, gini kok baik ya, kok gak enak ya. Karena kita belum paham.
Makanya disuruh mempelajari supaya paham. Gitu. Wis. Jadi teman-teman, orang yang kalian pikirkan, kalau memang masuk dari awal hingga akhir ini ceritanya. Kalau saran saya, bukankah kalian layak untuk bahagia? Bukankah kalian hidup untuk masa depan, sekarang dan masa depan? Bukan di masa lalu? Nggak ada gunanya. Dan di sini suruh purification dan detoxification. Kalau ini sudah mengandung racun, gimana sih orang keracunan? Sakit kan? Kalian mau sakit? Enggak kan? Memang sih orang ini berencana atau punya energi ingin menuju kalian. Ya dia datang atau enggak, kalian gak usah berharap. Kita nggak pernah tahu ya kedepannya dia datang apa enggak. Saya juga nggak mau pastikan. Karena itu wewenangnya Tuhan. Toh di sini juga bacaannya dia datang dengan masih ada maunya. Walaupun mungkin menunjukkan sikap yang sangat baik. Dan beautiful tapi ya. Seperti itu, oke? Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir ya. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Sehingga berkahnya untuk kalian juga untuk saya yang bacakan ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Kemudian yang mau personal reading untuk hari esok Senin ya. Cuma 3 orang, cepet. Ya, maksudnya cepet. Yang daftar duluan dapat duluan. Biasanya kalau sudah penuh ikut besoknya. Kalau masih penuh ya ikut besok lusanya. Kesuwen, kelamaan ya. Kalau yang mau daftar langsung des-des. Tapi jangan langsung transfer uang. Daftar dulu, kalau dikasih rules baru diisi. Apalagi yang sudah pernah mendaftar tetap sama perlakuannya ya. Tanya dulu dan tulis daftar tarot. Nanti akan dikirim rulesnya. Siapa tahu rulesnya berbeda. Ya kan? Saya 15 menit dan 20 menit dan 30 menit saja, tidak lebih ya. Jadi yang mau lebih tidak diterima. Oke, paham ya? Jadi silakan tanya-tanya ke Mbak Tia, tapi ketiknya daftar tarot ya. Nggak usah pakai salam-salam yang lain, nanti dikirimi speknya proyek. Oke. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye bye.